signifikan terhadap hasil atau outcome ya, atau hasil dari keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kriteria dengan bobot yang sama atau equal likelihood ya. Kriteria ini memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Atau ini alfanya 0,5. Sebenarnya sama dengan Hurwitz ya. Cuman ini jika alfa sebenarnya 0,5 atau 50-50 lah gitu ya kalau kita tanya. Gimana sih probabilitasnya? Ya 50-50 lah. Biasanya 50-50 itu jika nggak jelas ya, jika jawabannya nggak jelas. Atau jika ya memang probabilitas terjadinya sama gitu ya. Probabilitas terjadi kedua hal tersebut itu sama, kedua atau tiga hal bisa saja ya. Dua atau tiga kondisi tersebut sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, saya lanjutkan ke probabilitas ya, teori probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian ya, seperti tadi ya, alfa 0,4. Jadi peluang terjadinya ekonomi baik adalah 0,4. Maka peluang ekonomi buruk karena hanya ada 2 itu 0,6. Manfaat probabilitas membantu pengambilan keputusan supaya lebih meyakinkan ya, lebih tepat. Karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi juga tidak sempurna ya. Informasi untuk yang akan datang itu sulit ya, memperoleh informasi yang sempurna bahwa tahun depan atau 5 tahun yang akan datang akan seperti apa, mengenai harga, mengenai kompetisi, mengenai kondisi ekonomi, selera konsumen, pertumbuhan teknologi ya tidak bisa diterawang ya secara sempurna. Contoh pembelian harga saham, berdasarkan analisa harga saham, itu probabilitas ya. Peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidak. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event ya akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Jadi ada percobaan, ada outcome ya, hasil, ada peristiwa. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Ini contoh ya. Percobaan atau kegiatannya adalah pertandingan sepak bola Persib versus Persija. Nah, dari percobaan, dari kegiatan tersebut kan ada 3 kemungkinan hasil, gitu ya. Bisa Persib menang, Persib kalah, atau seri ya, tidak kalah, tidak menang. Jadi itulah ininya ya, eventnya, kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan. Eventnya ini hasilnya. Peristiwanya katakanlah kenyataannya, ini peristiwa itu kenyataannya ya, realitasnya Persib menang. Itu. Lalu probabilitas ada yang variabel acak diskrit, kontinu ya. Kalau diskrit itu variabel random yang jumlahnya terbatas dan dapat dihitung sehingga dapat digambarkan dalam bentuk histogram. Kalau kontinu itu tidak terbatas sehingga tidak dapat digambarkan dalam bentuk histogram, tapi dalam grafik ya. Misalnya kita mengisi kendaraan ya dengan BBM, berapa liter kemungkinan yang diperlukan sampai penuh ya, tangkinya penuh.
Nah, itu kan tidak bisa 1, 2, 3, tapi bisa, 0, gitu kan, bisa 3, atau 2,153. Nah, itu continue gitu ya, artinya tidak tidak jumlahnya tidak diskrit ya, tidak dapat dihitung secara 1, 2, 3 gitu ya, tapi, desimalnya bisa banyak. Sehingga disebut variabel acak kontinu. Nah, pendekatan probabilitas ada pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Ini yang grup udah muncul.